Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar dimanapun Anda berada? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang PBB dengan tema meluruskan penerapan Bimba Distance Learning. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Apa prinsip utama dalam proses Bimba Distance Learning yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Prinsip utamanya dalam proses Bimba Distance Learning yaitu sebenarnya kita harus tahu dulu apa prioritas kita dalam melakukan proses Bimba Distance Learning. Yaitu kita di situ untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak sesuai dengan tujuan Bimba AIUEO. Ya, jadi prinsip utamanya di situ yaitu tetap bermain baca-bacaan agar anak itu tumbuh minat bacanya dan minat belajarnya secara intrinsik tanpa ada paksaan dari siapapun, seperti itu. Untuk yang kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Itu prioritasnya motivator dalam kelas pendekatan itu berdialog tentang hal-hal kesukaan anak terlebih dahulu. Jadi agar kita bisa mengetahui apa kesukaan anak, kita mengetahui karakter anak seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, apa prioritas motivator dalam kelas real? Prioritasnya yaitu bermain baca-bacaan verbal 4 HVK. Jadi kita kenalkan dulu anak untuk bermain 4 HVK seperti MA, mama yang kata-kata yang dekat dengan anak seperti PA, papa, SU, susu, seperti itu. Oke. Yang keempat, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Itu bermain baca-bacaan sesuai dengan tujuan Bimba untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Bermain baca-bacaan di sini harus disesuaikan dengan tahapan kemampuan anak sesuai dengan metode Bimba. Untuk yang kelima, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Yang lebih prioritas yaitu bermain baca-bacaan. Jelaskan karena sesuai dengan tujuan Bimba dari awal yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar. Jadi kalau kita mau menumbuhkan minat baca, maka dengan kita membiasakan anak untuk bermain baca-bacaan, maka nanti akan minat baca anak tersebut akan tumbuh secara intrinsik tanpa paksaan dari siapapun. Kalau kita lebih memprioritaskan anak dan menyelesaikan modul, maka di situ yang ada hanya kita lebih ke hasil. Jadi bukan ke prosesnya untuk menumbuhkan minat baca pada anak, seperti itu. Untuk yang keenam, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca yaitu modul-modul atau kartu atau tiket-tiketan yang udah dikuasai oleh anak sebelum-sebelumnya. Jadi bukan yang modul yang baru dikerjakan atau yang saat itu sedang dikerjakan oleh anak, garis-garis oleh anak, tetapi modul-modul sebelumnya yang sudah dikuasai oleh anak, seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Jadi kita sebagai motivator harus bisa menciptakan suasana yang fun learning di dalam kelas. Kita harus bisa terus memotivasi anak agar tertarik untuk bermain baca-bacaan. Jadi kita ciptakan suasana yang fun learning, kita ajak anak-anak untuk bermain itu dengan metode yang menyenangkan, dengan berdialog, dengan kita menciptakan kayak misalnya kita ajak bermain verbal, dan kita bisa memotivasi anak untuk lebih semangat lagi gitu. Yang kedelapan, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Untuk menyikapi anak yang tidak mau main baca-bacaan, ya seperti tadi, kita harus terus memotivasi anak tersebut, kita memberikan semangat kepada anak tersebut. Misalnya anak tersebut kita tanya dulu alasannya, kenapa kakak nggak mau main baca-bacaan gitu. Capek bu, oke capek. Kalau capek ya mungkin kita kasih waktu dulu anak tersebut untuk bermain modul yang lain dulu sesuai dengan keinginannya. Oke, tetapi tidak lupa kita terus memberikan semangat lagi, kita motivasi lagi anak tersebut untuk kembali ke prinsip awal kita, ke prioritas awal kita, yaitu bermain baca-bacaan, seperti itu. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.